Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yawmil qiyamah. Amma ba'du wal fatihata ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح والدي هجي ناسكي بن هجي أسني والدي هجي أحمد غزالي بن هجي أسني أهيج قولا وبن بلن شيخنا كيجي محمد بن بن كيجي عبد الرحمن شيخنا كيجي عبد الوهاب بن كيجي عبد الصمد شيخنا كيجي محمد معين أمسر شيخنا كيجي شفي هذا شيخنا كيجي عربي سيد بن هجي محمد سيد شيخنا كيجي محمد هشام محبوب شيخنا كيجي هجي أحمد سيد ميزان شيخنا كيجي مهاري موسى شيخنا كيجي معطي صالح سيد محمد بن علي عباس الفاني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحادي عشر حديث yang ke-11 an Abi Sa'id Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala. Riwayat dari Abi Sa'id Abdullah bin Mughaffal yang dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khazb. Rasulullah sallallahu melarang dari khazb. Khazb itu batu ditaruh di sini begini. Ada batu kecil bisa dijual gitu. Ini ada. Nah, kayak main dulu ya. Kalau diterjemah bebas itu orang mengartikan dengan ketapel. Tapi saya tidak setuju bahwa di sini ada ramyul hasa bisababah wal ibham. Melempar kelikir dengan jempol dan telunjuk. Jadi dulu ada permainan gitu ya, anak-anak main. Rasul melarang kenapa? Wa qala innahu la yaqtulu sayda wa la yanka'ul aduwa. Itu permainan tidak bisa membunuh binatang buruan dan juga tidak bisa melukai musuh. Keterampilan ini dibawa ke hutan nggak kepake. Nyari kelinci kena kagak mati. Kalau besok jihad ketemu musuh juga nggak ngapa musuh, cuma gagal doang, kagak ngepek. Nggak usah dimainin, ini mah nggak ada ngepeknya. Sama kebutuhan kita nggak ada ngepeknya. Sekarang apa nih? Mabar. Nggak ada ngepeknya. Ini nggak ada urusan sama kenyang kalau kita kelaparan. Nggak ada urusan sama pinter kalau kita sekolah. Nggak ada urusan sama panjang umur kalau kita bicara kesehatan. Nggak ada ini. Kalau dulu zaman Nabi mungkin ada permainan yang nggak ada manfaatnya. Bahkan wa innahu yaqfa'ul aina wa yuksiru sinna. Ini bisa bikin mata picek, sakit mata kalau kena mata, atau bisa menjahit sinna gigi. Kalau kena gigi itu bisa pecah gigi. Urusan lu nyakitin diri sendiri. Nah, jadi permainan yang dilarang sama Nabi. So, intinya bukan di situ, kan? Wa fi riwayatin inna qariban ibni Mughaffal hadafa fanahu. Satu riwayat, dulu ada dekat dengan Ibnu Mughaffal ada orang main gituan tuh, maka dilarang. Wa qala inna Rasulullah SAW naha 'anil khazfi. Dia bilang sama Ibnu Mughaffal, Nabi larang main ginian. Wa qala inna la tasidu sayda. Ini enggak bisa membunuh binatang buruan. Semua ada. Tapi itu akhirnya anak bisa mainin lagi. Bisa dimainin lagi. Qala, kata Ibnu Mughaffal, uhaditsuka anna Rasulullah SAW naha anhu. Kan gue udah bilangin, gue udah ceritain. Nah, bilarang. Summa anta tahribu. Terus ente ngulang lagi, main main. La ukallimuka abu. Dan saya tidak akan bicara kepada anda selama-lama. Kalau omongan Nabi aja lu kagak dengerin, bagaimana omongan gue? Ada orang yang saking konsennya sama sunnah gitu ya, sama sunnah Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang melanggar sunnah, udah bilangin, lu tetap melawan. Makan pakai tangan kanan. Kan gue dibilang nih, makan pakai tangan kanan. Udah gue ngomongnya udah males. Nabi larang gitu. Kalau Nabi yang larang sama lu kagak mempan, ngapain gue ngomong sama lu? Kira-kira gitu. Jadi
Ada orang-orang yang Ibnu Mughafil itu yang sangat konsen. Kalau ada orang yang melanggar sunnah, melawan sunnah, udah kagak demen aja. Nah, ini bukan Nabi nih. Ini sahabat. Sahabatnya. Jadi kalau kita ke inti hadisnya, ada permainan yang tidak ada manfaat. Game online buat apa sih? Nah, game online, kenyang ya kagak, pinter ya kagak, jadi pejabat ya kagak, maju ya kagak, naik jabatan ya kagak, hasilkan gaji ya kagak juga. Oh, ada ustadz yang duitnya banyak gara-gara yang bikin. Yang bikin, yang nyiptain game online itu, lu bikin kalau mau. Gitu. Jangan main. Kalau main? Ya atlet kan. Nah? Ya atlet kan. Atlet e-sport. Oh iya, e-sport ya ada ya. Itu dia satu game online. Oh. Nah, subhanallah. Jadi ya, permainan-permainan yang tidak ada manfaat. Kita main gundu udah banding kayak kalah. Semata-mata nyari kesenangan. Maka Nabi suruh ngajarin, ayo main memanah, karena dipakai buat berburu dan berperang. Ayo berenang, karena berenang dipakai buat berperang. Itu zaman Nabi kan mainnya pakai hirobah. Hirobah itu alat perang. Anak kecil main perang-perangan, biarin aja kita Nabi main perang-perangan. Sebab udah gede kok di perang udah biasa. Karena bulat tinggi. Ya iya. Bulat zaman Nabi ada, bulat. Karena kadang-kadang berhadapan dengan musuh. Emang belajar silat, karate, itu ada manfaatnya gitu. Jangan dipakai buat sombong-sombongan. Nah, kemalas yang gitu-gitu. Temennya rebahan. Apa sih kau berbahan? Kau berbahan. Az-Zani Azhar, hadis yang ke-12 dan Abis ibn Rabi'ah qala ra'aitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yuqabbil al-hajar. Satu saat aku melihat Sayyidina Umar bin Khattab mengecup hajar aswad. Yani al-aswad. Wa yaqulu, kata Sayyidina Umar bin Khattab, inni a'lamu annaka hajar. Sebelum nyium kata Sayyidina Umar bin Khattab, gua tahu lu kan cuma batu. Inni a'lamu annaka hajar. Saya tahu Anda tuh cuma batu. La tanfa'u wa la tadur. Anda nggak bisa bikin manfaat buat saya. Anda juga nggak bisa bikin susah buat saya. Orang cuma batu. Lu batu doang. Kalau pakai apa pemikiran mah ya elah batu. Walaula anni ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau saya tidak pernah melihat Rasulullah nyium ente, lu mau ngecium gitu. Kalau pakai akal sehat, gitu ya. Kalau pakai akal sehat, lu cuma batu. Bikin susah? Kagak. Ngasih manfaat? Kagak. Gue cium karena Nabi nyium. Gue mah ittiba'ir Rasul, ngikutin Rasul. Pokoknya Rasul contoh gue kerjain aja, masuk akal kayak kagak kayak. Nah, tuh titik tekannya di situ. Kalau udah bicara sunnah, mau masuk akal kayak kagak kayak kerjain aja. Nah, kalau memang udah yakin dengan sunnah, nah ini lebih bertabakan sama COVID ini. Kalau udah sembahyang bertabakan sama COVID. Mau masuk akal, mau kagak, bertentangan. Pokoknya kalau bicara sunnah, kita Umar ngomong gitu. Cuma batu. Kalau pakai akal sehat, Umar bahkan yang gua ngaji, lo emang batu doang. Cuma karena Nabi nyium. Jadi gua menyium bukan karena elunya, tapi ittiba'ur Rasul, mengikut Rasulullah SAW. Jadi kalau udah bicara sunnah, bahasanya mau masuk akal mau kagak, pokoknya kalau udah bicara ada contohnya Nabi, kerjain aja. Kita paham apa kagak tuh manfaatnya, kerjain aja. Karena muhafadzah ala sunnah, menjaga sunnah. Mengapa makan pakai tangan kanan? Mau ketemu mau kagak dalil apa namanya alasan dunianya, pokoknya nanti makan pakai tangan kanan aja udah. Emang apa kalau masjid pakai pakai kaki kanan? Udah, Nabi kajian itu mau ada dalilnya, mau ketemu mau kagak. Syukur-syukur ketemu orang nanti karena kaki kanan begini. Udah belakangan itu mah, itu hikmah namanya. Intinya pokoknya mau ketemu mau kagak tuh hikmahnya. Nah, emang apa tidur harus pakai wudu? Udah Nabi pakai wudu, kita wudu aja. Nanti ada orang ketemu misalnya nih, kalau orang wudu itu begini itu hikmah. Tapi tanpa itu pun pokoknya babi haram, bodoh. Gitu aja, udah. Emang apa? Nggak ada pakai ngapa-ngapa. Quran nyuruh haram titik, udah. Ada cacing pitanya, mau ada cacing pita, mau cacing tambang kek.
Mau cacing dadu ke, bodo amat. Pokoknya titik tanpa ada cacing pitanya pun itu harus nyatakan haram. Gitu. Ka'bah diputerin cuma batu. Ya karena Nabi muterin Ka'bah, gua ngikutin Nabi. Nah, maka ada dua orang nikah tuh begitu. Allahumma ij'al nikahahuma wa tazwijahuma imtithalan li amrik wa ittiba'an li sunnati nabiyyik wa tab'idan min sakhat. Ya Allah, jadikan nikahnya dan perkawinannya dalam rangka menjalankan perintahmu, mengikuti jejak Rasulmu, dan menjauhkan siksa. Nah, itu doa orang nikah. Jadi ini bukan soal perempuan lagi, bukan, dalam rangka. Mengapa sih jadi mas main jamaah? Nah, habis itu main jamaah. Ada pahalanya dulu. Mau ada pahalanya kayak mau kagak kayak gue mungkin habis jamaah, gue jamaah aja. Kagak ada orang di masjid, gue cari. Jamaah. Jadi kalau udah ngikutin Muhammad Rasul itu sudah tidak ada lagi pemikiran kenapa, bagaimana, nggak ada. Mesin Umar bahasanya. Dalilnya begitu dalilnya. Ketika mau nyium Hajar Aswad, katanya, lu kan cuma bahas, nggak bisa bikin gue bahagia, nggak bikin gue bisa sengsara. Kalau pakai otak gua kira gitu deh. Kalau pakai otak gua, pakai analisa gua, pakai pikiran gua malas nyium lu. Tapi karena Nabi nyium, jadi bukan elunya. Tapi karena Nabi. Karena orang nyium maksa, karena batunya bukan karena Nabi. Ini kita khawatir tuh. Orang nyium maksa. Dah, pokoknya masuk akal, mau kagak ketika Nabi kerjain. Makan pakai tangan kanan. Emang apa? Nggak ada jawaban. Nabi nyuruh pakai tangan kanan. Dah. Cebok pakai tangan kiri. Emang apa? Nggak ada jawaban. Pokoknya selama nggak ada jawaban, balik ke dalil. Nabi cebok pakai tangan kiri. Tangan kiri pakai. Itu aja udah. Nah, itu kalau muhafadzah alias tidur madhab ke kiblat ya. Emang apa mau ngadep kiblat? Nabi yang kita kan saya ntar gue baca doa, gue baru balik ke Yang penting awalnya ke kiblat dulu. Habis tuh, muhafadzah alas. Dan minta babu wujubil inqiyadi li hukmillah. Bab kewajiban tunduk dengan hukum Allah. Wa ma yaquluhu man da'a ila dzalik. Dan apa yang kita katakan ketika orang mengajak kepada hukum Allah. Wa amara bil ma'rufin dan memerintahkan dengan yang ma'ruf, au naha an munkarin atau melarang dari yang munkar. Tunduk dengan hukum Allah. Itu tadi. Pokoknya lu mau kata apa? Emang subuh mau kudus sembahyang dingin banget bang, gua sembahyang aja. Soal ulunya sempurna kagak belakangan, yang penting sembahyang. Kesiangan bangun sembahyang aja. Belakang tunduk sama aturan Allah. Allah juga sembahyang subuh, ya gua sembahyang. Soal kesiangan itu salah gua, tapi sembahyang subuhnya tetap gua kerjain. Gak diomongin orang bang, daripada diomongin Allah bermasalah, mendingan diomongin orang. Orang nggak ada masalah ngomong hari ini besok ini juga lupa dia. Tapi catatan amal di Allah itu buah, kira-kira gitu. Nah, kalau Allah Taala Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala wa rabbika, jadi ceritanya ini ada orang berdebat dua. Ada banyak riwayat. Satu riwayat katanya ada orang berdebat tentang pengairan di sawah, pengairan di kebun kurma. Kata Nabi, yang sawahnya di atas tahan dulu airnya sampai setinggi mata kaki. Kan udah kuruk tuh semuanya, udah penuh, baru buka buat yang di bawah. Yang di bawah nggak mau, maunya dibuka aja. Ya akhirnya terakhir di bawah semua, nggak ada yang di sawah di atas. Ini tahan dulu biar ya. Karena yang punya sawah di atas masih sepupunya Nabi, masih anak pamannya Nabi. Yang bawah ini bilang begitu, apakah kan itu sepupumu ya Rasul sehingga putusannya semacam itu? Turun ayat itu. Kita lihat dulu. Ada lagi orang yang di satu riwayat mengatakan orang berdebat nih, kemudian nggak puas. Udah, kita naik banding kepada Sayyidina Umar. Tanya Umar, saya nggak puas dengan keputusan Nabi. Akhirnya dia cerita, Umar, saya punya masalah begini-begini sama Nabi, keputusan begini kita nggak puas. Bagaimana menurut kamu?
Kamu udah dari Nabi? Udah. Nggak puas? Iya, yang tunggu deh. Si Umar sini. Si Umar masuk, bawa aja pedang bacok aja. Kalau sama Nabi lu kalau percaya, mau bawa sama Nabi lu percaya, lu berarti lu kafir kalau nggak percaya sama Nabi. Coba lihat ayatnya. Fala wa rabbika, maka tidaklah demi Tuhan, demi Allah, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Kalian tidak beriman sampai kalian menghukumkan pada apa yang ribut di antara kalian kepada Nabi. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Dan tidak ada rasa kurang puas ketika engkau sudah putuskan ya Rasulullah. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka tidak beriman hatta yuhaqqimuka, sampai mereka menjadikan kamu ya Muhammad sebagai hakim fima syajara bainahum, pada apa yang terjadi pertentangan di antara mereka. Kemudian tsumma la yajiduna fi anfusihim, kemudian mereka tidak menemukan di hati mereka harajan mimma qadaita, rasa keberatan dari apa yang telah kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan lapang dada, baru beriman. Ini kan, lu percaya nggak? Ini Nabi, percaya. Utusan Allah, percaya. Udah keputusan, nah ada keputusan Allah, siap. Dah, Nabi putuskan begini, siap ya Rasulullah. Kalau ada keputusan, itu baru beriman namanya. Tapi kalau masih ada, kayaknya Nabi nggak adil. Oh, belum beriman, belum beriman. Tunduk dengan hukum Allah. Apa kata Nabi ya sudah, apa kata Allah ya sudah, gitu aja. Udah begitu tadi babi haram kata Allah, udah jangan dikakal-kakalin. Kalau nggak pakai kalau dah haram, titik, udah jangan pakai kalau. Berzina haram, kalau kepepet mah nggak ada. Kepepet lagi, pokoknya haram, titik, dah. Haram dikit. Minuman keras haram, nyopet mah nggak kali, pokoknya haram. Titik, udah jangan pakai macam-macam, udah. Dan kita menerimanya tidak ada rasa keberatan, jangan coba ya minuman halal, minuman keras halal, jangan gitu, jangan. Nerima tapi tidak ikhlas, tidak tidak legowo gitu. Kalau Allah udah putuskan, itu tunduk, itu beriman. Nah, jadi ya apa yang Allah putuskan itu. Sholat asar kita sembahyang, walaupun barangkali pelaksanaan kita dari ujung, tapi kita masih sembahyang dan kita tidak merasa, pakai wajib lagi, nggak pakai begitu, enggak. Kita terima kewajibannya, walaupun ketika pelaksanaan barangkali kita bukan yang terbaik. Tapi kita terima. Jangan ada rasa harajan mimma qadaita. Ada rasa yang Allah udah putuskan, Nabi putuskan, di hati kita ada rasa kewajiban kita tunduk dengan hukum Allah. Soal ketundukan kita dalam tanda petik ada yang sempurna, ada yang nggak sempurna, itu bicara ilmu dan iman, gitu ya. Tapi kita tunduk. Memang haji wajib bagi yang mampu. Jangan kemudian, nggak usah ngomong gitu. Emang kagak punya duit, belum punya pergi haji, nggak usah nyeselin. Emang yang wajib yang mampu, yang nggak mampu nggak usah. Nah, jadi ya, jangan ada rasa harajan mimma qadaita. Nggak bisa terima apa yang telah Rasul putuskan, apa yang telah Allah putus. Udah, tunduk aja. Apa yang berat sama kita? Jihad. Ya. Yang berat sama kita? Jihad. Nah, kalau semua punya duit 1 juta, ngamal di Jumat 2.000, pantas kan? Nggak pantas kan? Tapi naik ke 50.000, 25.000 itu padahal kita udah ngaji semua deh, yang namanya ngamal dia yang lebih baik. Saya tadi malah lupa boleh tamat, malah jadi khotib. Lupa. Ya Allah, khutbah mau kita masukin nanti pada kita. Lupa boleh tamat. Orang-orang kita ajarin ngamal kita lupa boleh tamat. Nah, jadi bicara ngamal itu jangan ada bantah di sini. Soalnya ada bicara kami suruh ngamal, jangan. Bahwa kita menerima iya ngamal. Soal tadi Soma baru sanggup 2.000, Soma baru sanggup 50.000. Itu kan bicara ilmu dan iman. Tapi jangan dibantah. Tunduk, siap. Nah, tahajud. Emang nggak bisa tahajud johor? Johor atau tahajud? Tahajud cuma ngomong ngantuk banget. Jangan dibantah. Kita terima dengan lapang dada. Soal kita tahajudnya jarang-jarang. Itu bicara iman sama bicara ilmu. Sama bicara kebutuhan, yang kalau lagi susah tahajud. Ya Allah.
Nah. Waduh. Kalau kata Gus Baha begitu. Jadi kita melibatkan Allah dalam masalah kita, bukan karena kita cinta sama Allah, bukan. Kita punya utang banyak, ya Allah, mudahkan saya biar bayar utang. Jadi kita tarik Allah ke masalah kita. Masalah yang bikin siapa? Kita. Nah, bukan karena kita cinta sama Allah, kemudian kita berdoa. Coba deh. Kalau nih, kita ada dulu zaman-zaman kita demen sama calon bini kita. Apa yang kita minta? Enggak banyak kan? Pernah minta harta? Pernah minta materi sama calon bini? Enggak. Yang kita minta, lu jujur, lu setia, itu doang. Biar gue percaya sama lu. Itu kalau cinta begitu mintanya. Nggak ada minta. Gue pinjam duit lu. Geng sih gitu. Mantan pacar yang kalau jadi bini. Oh sekarang kita minta sekarang. Jadi bini kita minta. Pinjam. Nah. Kita cinta sama guru kita misalnya. Sama guru kita. Pernah kita minta. Bahkan kalau perlu kita beli kredit. Mau pernah minta gitu. Bahkan kalau perlu kita beli. Itu bicara cinta. Kita sama Allah ini kan, kira-kira begitu. Tapi sekali lagi ya, jangan dibantah. Jangan dibantah. Yang penting mah jangan ngebantah, itu inqiyad. Soal pelaksanaan ada yang sempurna, ada yang KW 1, KW 2, kita bukan KW 10 ya. Ngapa-ngapain. Nah, ada yang puasa rajin banget, jangan diomelin. Puasa mulu lu, kalau puasa pengen ngomelin orang puasa, coba. Ya, tunduk sama aturan. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya saja omongan orang mukmin kalau diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum di antara mereka, mereka bilang sami'na wa ata'na. Ya, kalau hukumnya Allah, kami dengari, kami taati. Wa ulaika humul muflihun, itu orang-orang yang beruntung. Jadi kalau ditanya jawaban ini yang saya lihat dua ustadz yang kalau ditanya itu selalu keluar dalil itu Ustadz Abu Somad sama Ustadz Adi Hidayat. Kalau orang nanya di Al-Quran ada hadis saya jadi belajar juga. Wah begitu. Jadi orang ketika pertama kali dikali dalam Al-Quran udah sami'na wa ata'na. Dan kalau menurut saya itu bisa jadi bantahan. Kalau menurut saya. Nah, saya agak belajar tuh kemudian ada bertanya, Ustaz bagaimana cara ngilangin penyakit hati? Maka saya bilang kalau pakai resep Al-Quran sih ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau pakai resep Al-Quran, ketahuilah dengan zikir kepada Allah itu maka hati kita jadi tenang. Cuma zikir yang dimaksud zikir yang saya bilang seluas-luas itu. Zikir seluas-luas. Asykur jadi orang kaya sombong. Biasa ya, orang kaya sombong walaupun gak benar, tapi orang kaya sombong itu biasa. Jadi kapan-kapan kita ketemu orang kaya yang sombong, nyantai aja. Nggak usah arti deh, kalau kaya segitu aja. Oh. Dari zaman dulu orang kaya korun sombong. Maka ketika ada orang kaya tawaduk, itu yang luar biasa. Boleh diiri. Nah, ada orang miskin ngamuk-ngamuk mulu aja. Marah-marah. Karena emang karena kesusahannya bikin apa ya, pemikiran tuh buntu gitu. Maka jangan susah, marah-marah mulu, mati. Nggak usah. Itu bikin hati kita jelek karena kurang zikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi kalau dihukum, kalau udah pakai ayat itu udah dengar sami'na wa ata'na. Ayatnya begini mau dikata apa? Kira-kira gitu. Ayatnya begini. Lu mau kata apa lagi, cuy? Warisan laki itu yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu haddil unsayayn. Anak laki-laki 2 kali bagian perempuan. 2 kali bagian perempuan. Perempuan 50, laki harus 100. Nah, Qur'annya begini mau diapain? Qur'annya begini mau diapain? Kalau berarti emang apa begitu? Jawabannya apapun kan nggak ngerubah ini. Kadang-kadang kita terjebak ketika jawabannya, sebab orang laki bakal jadi pemimpin segala macam. Ternyata suatu saat ini terbantah.
Ada ustaz orang laki yang nggak ngapain, uncang-uncang kaki bini yang kerja. Oh di sono, di daerah sono, gitu. Jadi mau ono ke mau kagak ayatnya begini weh. Pokoknya laki-laki 2 kali bagian perempuan. Mau jawabannya masuk akal mau kagak, karena kan orang jawaban masing-masing tergantung ilmunya, pengalaman. Tergantung ilmunya dan pengalaman. Nah, orang kalau udah bicara warisan kan kelihatan di situ doang tuh. Situnya doang tuh, nggak ke kanan, nggak ke kiri, nggak kemana-mana. Yang kalau jawaban saya itu kadang-kadang kalau sama anak sekolah, ini cewek nih dapat 100 juta, ini cowok dapat 200 juta. Dah, ini mau nikah, ini mau nikah. Yang perempuan nikah ngeluarin apa? Ngeluarin apa-apa aja mah, mas kawin ini, rumah ini, besok bunting lahir, dimodalin 1 juta, aman. Yang ini, dia mas kawin. Nah, lama, kalau Betawi bodoh. Apa lagi? Bikinin rumah, bunting besok hamil, bayarin. Anak, susunya, Berman jawab, iya Ustaz, kalau lakinya kayak begitu ya salah lu. Apa nyelaknya yang gono ya, nyelaknya begitu. Jangan disalahin Qur'annya. Bab ayatnya kan begitu, rijalu qawwamuna 'alan nisa, maka warisannya laki-laki 2 kali bagian tuh biar lurus begitu tuh baca Qur'annya. Maka yang laki fungsikan Anda sebagai qawwamuna 'alan nisa. Lagi ayat wa 'alal maulid lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Pokoknya laki-laki bertanggung jawab terhadap rezeki perempuan dan bagian perempuan. Karena lu gua kasih modal warisannya 2. Kira-kira begitu tuh. Maka baca ayat jangan sepotong-sepotong. Tapi kan orang kadang-kadang kagak mau diginiin. Diginiin kagak mau. Itu mau urusan lain, yang penting ini nih. Gitu kan enggak mau lu aja. Bodoh lah lu mau gimana kayak ayatnya begini mau dikata apa. Sami'na wa mesti. Ini belum bagi warisan, Ustaz bagi warisan tapi bagi rata aja. Bagi rata aja. Nggak bisa, kalau ngaji sama Ustaz lu nggak bagi rata. Kalau bagi rata lu jadi sama Ustaz. Oh, mana kek? Kalau bagi Ustaz mah ayatnya begini, nggak bisa bagi rata. Soal ntar gua udah bagi, lu mau bagi rata terserah. Nah, Anto dapat 200 juta, adanya dapat 100. Pas sudah rapi, ini gua bagi 20 juta. Urusan Anto sama saudara, itu kan bisa dibagi. Nah, tapi ayatnya nggak bisa dirubah. Itu inqiyat untuk kepada sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Ya, pokoknya saya dengar, saya taat. Beres. Wa fihi minal ahadits hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu masruh fi awal bab qabla. Wa ghairu min ahadits. Ini ada hadis agak panjang dikit, sabarin aja ya. Tapi ini surah Al-Baqarah, akhirnya yang sering kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fis samawati ma fil ardi in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihi al-ayah ishtadda dzalika ala sabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat lillahi ma fis samawati ma fil ardi, kepunyaan Allah apapun yang ada di langit dan di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau engkau nampakkan apa yang ada di hatimu, atau yang kamu sembunyikan di hati, yuhasibkum bihil, Allah tetap akan itu. Nah, menghina orang di mulut atau di hati ada dosanya. Nah, dengki sama orang di mulut keluar, sama di hati disimpan nggak keluar, tetap ada dosa. Ishtadda dzalika ala sabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berat sahabat Nabi. Waduh, kalau yang di mulut dihitung, setuju bro, di hati. Siapa yang bisa nahan hati? Ya sahabat Nabi juga jujur aja sama kayak kita. Wah, kalau di mulut orang kita maki-maki dosa, setuju bro. Lalu maki orang di hati. Kita kagak di mulut, tapi kita bisa di hati. Itu orang bewelnya, orang dengkinya, itu orang lagunya kayak setan. Di sini nggak ada nih. Kalau diomongin keluar kayak begitu tuh ada dosanya, setuju. Kira-kira gitu ya. Tapi kalau di hati, merasa berat sahabat. Kemudian fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa baraku ala rabbi. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka simpul di depan Rasul. Maqalu ayya Rasulullah, kullibna minal a'mali ma tutiku. Ya Rasulullah, sudah dibebankan amal ibadah kepada kami yang kami sanggup ya Rasul.
As-salat wal jihad was siyam was shadaqah. Sembahyang siap ya Rasul. Jihad siap ya Rasul. Puasa siap ya Rasul. Sedekah siap ya Rasul. Bukan undilat alaika hadil ayat wala nutikuha. Tapi kalau ayat ini benar turun, saya nggak sakit, kita nggak sanggup ya Rasul. Kalau hati kita jelek orang, maki orang di hati, ngomongin orang di hati, ada dosanya. Ampun ya Rasul. Sembahyang saya siap Rasul. Jihad saya siap, sedekah siap, haji siap, yang lain pokoknya siap. Tapi lemongan ini Rasul, ampun dah. Kita waktu Jumat keamanan aja hati kita nguran. Ngomong, masuk benar ngomong mah kagak, tapi di hati mah, dulu nih, hati tuh, hati orang sono bulus, hati kita udah bulus, pada tahu aja, mulut mah nggak ngomong, semenjak Jumat kita masih dosa, kalau gitu begitu, dosa kita. Ada yang pendek, suaranya cempreng. Kita ngomong juga gitu ya. Cemprengnya. Agak beres-beres. Maka bilang ya Rasul, kalau disuruh sedekah mah siap, suruh sembahyang siap, suruh umroh siap, suruh haji siap, suruh jihad siap. Yang ini mah ini repot lagi. Sanggup ada nggak sanggup? Nah, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asayna. Kata Rasul, apakah kalian menginginkan menjawab sebagaimana menjawab dua ahli kitab Yahudi dan Nasrani sebelum kamu ketika Allah perintahkan jawabnya sami'na wa asayna? Kami dengarkan tapi kami maksiat. Ente mau ngomong begitu juga ketika ayat ini tuh. Coba Rasul, nggak bisa dirubah mah ayat yang begini. Mau diapa? Ayat yang begini, gua nggak bisa rubah, gua nggak punya hak. Tapi kalau lagu kayak begini, kalau Anda seperti itu, Anda mirip Yahudi Nasrani. Sami'na wa asayna. Sholat wajib, ya, tapi nggak sembahyang. Terus sami'na wa asayna. Puasa Ramadan wajib, paham dia, ya, sami'na, tapi kagak puasa, wa asayna. Sekarang Anda protes dari Allah. Apakah Anda? Ini awalnya nih awal. Ini kalau sampai di situ ceritanya nih kita juga ngap kan? Wah, udah merakau misalnya. Nah, bal qulu kata Nabi, tapi ucapkanlah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati, ghufranak, kalau memang salah ya Allah ampunkan kami. Itu aja kata Nabi. Yang lu kagak sanggup lu istighfar. Tapi jangan sami'na wa asayna. Kata saya bilang tadi, jangan dibantah. Akui saja. Soal pengamalannya kan gak lagi tergantung ilmu sama iman. Udah kata Rasul, ente jangan sami'na wa asayna, sami'na wa ata'na. Nggak sanggup ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kalau nggak sanggup ampunin. Begitu aja katanya. Ini ayat belum turun nih, belum turun yang itu belum. Baru sampai situ doang. Jangan dibantah. Tahajud jangan dibantah, jihad jangan dibantah. Nikah bini 1 sampai 4 jangan dibantah. Soal sanggupnya cuma 1, ya nggak apa-apa. Kayaknya 1 semua. Nggak. Jangan kelagu-laguan. Kita nggak bantah tuh ayat, walaupun kita keamalin kan gitu deh. Jadi kalau orang bininya 2 ya biarin aja mah ada ayatnya. Orang bininya 3 biarin aja udah ayatnya. Bininya 2. Iya. Gue ada ayatnya. Lu gak ngamalin, gua baru sanggup 1. Gitu aja. Dibanding yang lain belum sanggup kan kita alhamdulillah udah sanggup ya. Dibanding yang lain belum sanggup kita udah sanggup alhamdulillah. Tapi dibanding yang 2 kita kalah gitu aja. Tapi kayaknya juga berantakan menurut gua. Falamma tara'ahal qaum, ketika kaum sedang baca ayat itu tuh, wadallat biha alsinatahum anzalallahu ta'ala fi isriha. Lagi sedang ditanjarin tuh ayat, turun ayat, mengiringi ayat itu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi omongan Nabi sama ayat pas. Ini betul tadi ayatnya.
Rob. Jadi sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa lakal masir itu awalnya omongan Nabi. Ayatnya belum. Wa in wa illa wahyu. Nyusul ayat ada masuk omongan Nabi. Pokoknya kan Amana Rasul bima. Nabi Rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya. Wal mu'minun bukan orang mukmin harus beriman. Qulun amanna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dengan Allah, malaikatnya, kitabnya dan rasul. Quran ngomong begitu, ya sudah emang begitu. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Pokoknya tidak ada perbedaan di antara para rasul. Kalau kita nggak sanggup tinggal bilang sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma fa'alu dzalika, ketika mereka mengamalkan itu ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, nasakhallahu ta'ala. Allah hapus hukum ayat yang pertama. In tubdu au tuqulu hasibkum bihil. Dinampakkan atau disembunyikan tetap itu. Hukum itu dihapus tuh. Fa andallahu azza wa jalla, Allah kemudian berkata, la yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Turun ayat, Allah tidak membebani satu jiwa kecuali menurut kesanggupannya. Dosa sesuai dengan yang dia usahakan. Pahala sesuai dengan yang dia usahakan. Yang udah keluar baru di itu. Kalau di hati enggak. Untung tuh ayat nyusul ya. Tapi ayatnya masih tetap ada, lillahi ma bis samawati wa ma fil ardh fa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Nah, ini ayatnya masih ada tapi hukumnya sudah dihapus. Dihapus dengan ayat yang dibawa la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan satu jiwa kecuali kesanggupannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Pahala kalau sudah diusahakan. Dosa kalau sudah diusahakan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Qala na'am, subhanallah. Ini kalau kata Gus Bahani perjanjian kita dengan Allah. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah jangan tu'akhidna, engkau siksa kami in nasina, kalau kami lupa, aw akhtana, kalau kami salah. Kalau kami lupa, kalau kami salah, jangan disiksa ya Allah. Qala na'am, kata Allah, ya. Ya, sip lah kata. Deal. Jadi besok-besok kesiangan subuh nyantai aja, bayangan. Nah, disiksa. Allah biasa. Jadi nggak usah kalau ada sesuatu yang saya pernah sampaikan, istri sakit akhirnya kagak tahajud. Nah, usah, karena ibadah kita bertukar dengan jagain istri. Atau lupa sholat duha gara-gara ada satu la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan kau bebani atas kami keberatan, beban yang pernah kau timpakan kepada seorang orang sebelum kami. Qala na'am, kata Allah, siap. Zaman Nabi Musa, kalau kotor, berzina, membunuh, dibunuh lagi. Pokoknya dosa besar, bunuh. Kita menyantai. Kalau dibanding umat Nabi Musa, kita menyantai. Dosa tobat selesai. Najis cuci selesai. Nah, ini nih yang enak. Nah, kabar gembira buat kita ya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan kau bebankan kepada aku apa yang aku enggak sanggup. Qala siap. Santai kopi kok pasti sanggup gitu. Orang Allah bilang, "Nah, ya." Sanggup pasti sanggup. Karena bansosnya banyak, makanya sakit banyak. Di kampung-kampung ada bansos, nggak ada corona. Yang kalau ada ke kampung-kampung, nah, pada cuek. Ada pakai masker kayak gitu. Kampung-kampung belah sono, daerah Jawa, daerah Sunda belah sono, daerah pedalaman, ada corona.
Tangerang yang dua sono, Banjir ke sono, nggak ada Ustaz corona di sini. Cuek. Dan emang ambil kagak ada memang. Mungkin kalau dia ada repot kali ya, apa namanya, sembakonya nggak ada di sono. Gak usah khawatir, perjanjiannya sudah Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Yang ini wa'fu anna ya Allah, maafkan saya, waghfir lana ya Allah, ampuni saya, warhamna ya Allah, sayangi saya, anta maulana, karena engkau adalah pimpinan saya, fansurna, tolongin saya ala qaumil kafirin, atas kaum yang kafir. Qala na'am, kata Allah, ya, gua ampuni, gua sayangin, gua maaf. Kurang apa coba? Makanya disunahkan kalau dibaca bilang amin. Jadi disunahkan kita bilang amin. Nah, kalau tahlil bilang 3 kali kan, wa anna wa fil lana warhamna wa anna wa fil lana warhamna. Kalau na'am. Kalau kata Tusbah, ini perjanjian Allah dengan kita. Nggak usah khawatir gitu. Hidup tuh nggak usah khawatir. Nggak usah juga menjas orang salah. Nggak usah. Sebab boleh jadi kan kewajibannya wa anna wa fil lana warhamna. Yang sesuai dengan judul kita bukan itu. Tadi ketika ada ayat itu jangan dibantah. Sanggup kerjain, nggak sanggup bukronaka Rabbana. Ya Allah, aku mohon ampunan doa. Tunduk aja, ikutin aturan mainnya saya. Nah, nggak usah kebanyakan ngeluh, gitu kali ya, ngeluh. Ya Allah, ngapa aku punya anak begini ya? Lalu punya anak bagaimana maunya? No, kayak anak anu gue punya kayak enak banget. Iseng-iseng lu punya anak begitu tuh, kayak begitu tuh. Pusing juga. Sebab kemauan lu anak kerja. Anak maunya ngapal Quran, berantakan. Bisa jadi. Kita nih sekarang pekerja, kita pengen anak kita kerja. Main tuh orang main. Mau kerja. Terus kita ngayal, coba anakku jaga kerja yang ngapal Qurannya. Besok dapat lagi anak yang ngapal Quran mulu, susah kagak kerja, ngomen lagi gitu. Ngaji mulu lu kagak kerja. Udah disesuaikan. Nah, dah sini deh ya. Insyaallah besok selesai nih satu bab nih. Bisa kita bilang bab nahi anil bid'ah. Hadatsatil umur. Dan perkara-perkara terus insyaallah. Ada pertanyaan lagi nih Tuan Ustaz? Cukup ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا وفهما سائغا ولسانا ذاكرا قلبا شاكرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من جوع لا يشفع من دعاء لا يسمع نعوذ بك من هؤلاء الأربع صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.